Dia setiap hari itu satu hari satu line orang korban kecelakaan itu, entah dia berangkatnya atau pulangnya. Ada aja nih yang Ada kecelakaan. aja, itu hampir setiap hari satu line satu orang. Jadi di beberapa departemen di situ ada QC, ada yang gosok lah ya gitu. Itu ada aja satu hari satu line itu orang yang meninggal dunia. Gimana? Dan mekanik juga belum ada sama sekali. Dan si si listrik yang aliran listrik ke line saya, ke line yang lain itu belum dinyalakan sama sekali. Tapi tiba-tiba kenapa itu mesin sampong namanya yang buat apa? Yang buat kaos, mesin sampong itu nyala sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng gue Aris. Tapi sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah mampir di video ini. Dan pastinya buat kalian semua yang udah support Dimensi Mistik sampai saat ini. Yang udah subscribe, like, komen, dan share setiap video-video terbaru dari Dimensi Mistik. Semoga kebaikan kalian semua pastinya dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, lagi-lagi gue udah kehadiran seorang narasumber, yaitu mantan karyawan pabrik garmen di daerah Kosambi. Narasumber gue ini mengalami kejanggalan nih, yaitu setiap karyawan yang kerja di situ itu meninggal nih. Bahkan banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar. Seperti apa kisahnya atau cerita lebih lanjutnya nanti biar narasumber gue aja menceritakan. Jadi langsung aja kita kenalan atau sapa narasumbernya. Halo, assalamualaikum Kak Lia. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Kak Lia udah menyempatkan waktunya hadir nih buat berbagi ceritanya di Dimensi Mistik. Oke. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol di luar ya Kak ya. Iya. Kalau Kak Lia ini mengalami kejadian yang benar-benar bisa dibilang nggak bisa dilupain lah ya. Banget. Ya, kerja di pabrik garmen daerah Kosambi nih. Iya. Itu boleh diceritain sedikitnya dulu nih, seperti apa nih yang Kakak alami di sana? Jadi kejadian itunya yang paling seremnya itu adalah tiba-tiba si mesin sampong itu nyala sendiri. Padahal aliran listrik itu belum dialirin ke situ. Mesin sampong ini nih ya? Iya. Iya. Jadi mesin buat hemming bawah gitu, mesin sampong kayak gitu. Itu nyala sendiri dan jadi hampir setiap hari karyawan itu meninggal. Hampir setiap hari ada aja nih korban dari karyawan yang kerja di situ meninggal. Satu line satu orang itu hampir setiap hari satu orang satu hari, satu line satu orang satu hari, satu line satu orang. Dan itu di gedung satu doang, nggak tahu udah di gedung yang lain seperti itu atau enggak. Oh iya. Itu. Tapi kita tahan dulu nih Kak ceritanya. Okay. Nah sebelum gue lanjut ke ceritanya Kak Lia ini, kalian wajib banget simak ceritanya Kak Lia dari awal sampai akhir, jangan ada yang skip. Tapi sebelum gue lanjut juga, di sini gue mau ngingetin lagi buat kalian kalau kalian mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik seperti Kak Lia ini. Kalian bisa langsung aja mampir ke Instagram Dimensi Mistik atau langsung kepoin aja Instagram gue. Kalian DM di situ nanti biar mempermudah. Linknya semua bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor, kisah nyata yang epik-epik seperti yang dialami sama Kak Lia, narasumber gue kali ini. Gue rasa cukup, nggak usah banyak berbasa-basi, langsung aja kita simak kisahnya. Kak Lia, bisa dimulai nih, gimana awal ceritanya kerja di pabrik garmen ini? Jadi awal mulanya itu kita ya namanya ada lowongan kerja ya. Perekrutan gitu, banyak karyawan di situ karena ada pabrik baru yang dibuka. Nah awal-awal di situ kita masuk lamar seperti biasa gitu, nggak ada kejadian apa kayak gimana. Udah masuk alhamdulillah banyak banget karyawan diterima di situ. Di itu ada beberapa gedung. Jadi gedungnya tuh luas banget ya. Jadi saya kebagian di gedung 2 di atas gitu. Nah di situ saya kebagian di atas. Dari awal-awal sih nggak ada masalah apa-apaan, nggak ada kejadian, nggak ada gimana-gimana. Setelah kejadiannya itu pas kita kenaikan pangkat ya, berarti dinaikkan pangkat dari karyawan lama jadi
karyawan tetap di situ. Kan awalnya kontrak. Itu karyawan kontrak jadi karyawan tetap. Ada pengangkatan dari supervisor sama chief. Jadi di situ ada yang jadi admin, ya banyak lah gitu yang di situ. Di awal-awal di situ tuh nggak ada yang gimana-gimana, cuman lucu gitu ya. Si Korea itu bilang katanya orang Indonesia tuh hebat-hebat, bisa terbang katanya gitu, bisa terbang terus bisa duduk di pipa-pipa katanya gitu. Nah dari situ saya sih ya yang udah tahu kayak gitu kan senyum-senyum aja gitu kan, nggak gimana-gimana. Nah mulai dari situ pengangkatan, besokannya itu ada kejadian kesurupan massal. Jadi memang kejadian itu pas naik jabatan ya. Jadi karyawan lama jadi karyawan yang kontrak gitu ya, kontrak jadi karyawan tetap di situ. Nah waktu itu saya ada beberapa temen sama saya, beberapa temen itu naik jadi supervisor, ada yang jadi chief di situ. Nah alhamdulillahnya saya terpilih jadi supervisor. Saya udah training juga di situ, ada beberapa teman. Nah, setelah kejadiannya abis malamnya kita tanda tangan buat jadi karyawan tetap, besokannya hari malam itu kan nggak kenapa-napa, biasa aja tuh. Karena memang abis tanda tangan udah biasa aja, pulang seperti biasa. Nah, besokannya itu sekitar jam-jam 10 ke atas lah, mau zuhur ya. Itu ada kejadian kesurupan massal. Nah kesurupan massal itu saya awalnya sih nggak gimana ya, kesurupan satu doang ya, waktu saya barengan sama temen yang mau ngambil jarum situ, temenan dia di lane 7, saya di lane 6. Nah waktu itu kita barengan ngambil jarum, kita masih ngobrol-ngobrol biasa aja, nggak ada keanehan pakai gimana gitu. Tiba-tiba temen jatuh. Kaget kan saya, loh kok jatuh gitu kan. Nah, saya masih biasa aja di situ, mau lari kan, mau ngasih tahu mekanik, ternyata mekanik udah lari duluan. Nah di situ diangkatlah sama mekanik. Saya lari ke lane saya sendiri. Nah dari lane saya sebelum nyampe ke lane itu masih ada yang jatuh lagi. Ternyata sampai ke lane berikutnya juga masih ada yang teriak-teriak di itu, ada yang di QC di itu ada yang teriak-teriak tuh di situ. Itu udah bener-bener ini banget. Saya pikir cuma gedung saya doang yang bener-bener kejadian tuh. Ternyata setelah gedung saya dilarikan keluar, suruh keluar semua kan dari gedung saya yang atas nih. Kita kan gedung 2 di atas. Ternyata di gedung bawah juga jadi sama nyamber keributan. Jadi di awalnya itu gedung saya duluan. Gedung saya terus untuk keluar semua, berhamburan tuh. Karyawan-karyawan berhamburan keluar. Di bawah juga sama, ternyata kejadian kayak gitu juga sama, kesurupan. Gak lama di gedung yang ketiga, gedung yang keempat itu semua akhirnya ke lapangan. Itu abis dari situ yang masih kesurupan, yang masih itu belum pada sadar di situ kan kita kumpulin di lapangan semua. Setelah dikumpulin di lapangan itu kita hari itu diliburkan, seluruh karyawan pulang karena takut terjadi apa-apa. Di situ cuman yang nggak boleh pulang supervisor, chief, sama staff admin yang ada di kantor kan, karena kan itu buat administrasi, buat mau ekspor import kan. Gitu. Kita juga ada schedule yang udah tertera di situ, nggak boleh pulang. Jadi anak-anak yang lain, karyawan-karyawan yang lain itu anak-anak buah kita udah deh pulangin semuanya. Kita yang chief sama supervisor sama chief itu nggak boleh pulang sampai maghrib. Nah sampai maghrib kita alhamdulillah itu belum, nggak ada kejadian lagi. Tapi si Korea tuh bilang katanya orang Indonesia tuh hebat-hebat ya katanya. Kok bisa terbang gitu kata dia, terus bisa duduk di pipa gitu kan. Kita senyum aja gitu kan. Setelah kejadian itu si Korea itu masih nggak percaya. Si Korea ini pemilik lah ya. Pemilik ya. Itu pemilik dan pengelolaannya juga di situ. Nah satu hari itu udah selesai,
kita diliburkan 2 hari, jadi nggak boleh masuk dulu, si karyawan itu nggak boleh masuk dulu karena takut ada kejadian yang kesurupan, yang itu masih belum sehat kan, karena itu mungkin hampir setengahnya karyawan. Hampir setengahnya karyawan ya? Hampir setengahnya karyawan, karena memang saking banyaknya karyawan di situ, karena kan gedung itu ada 4. Ada 4 depan, tengah, yang di belakang aja 2, atas bawah. Nah di situ 2 hari kita diliburkan, tapi tetap untuk supervisor suruh masuk. Karena untuk administrasi juga sama yang buat ekspor import itu. Setelah itu, setelah libur 2 hari kan masuk tuh karyawan. Kecuali yang kesurupan. Kecuali yang kesurupan yang parah itu nggak boleh masuk dulu karena takut gimana. Nah udah masuk, di situ udah mulai kejadian makin ekstrim lagi. Jadi ada karyawan berangkat kerja. Jadi saya tuh berangkat nih sampai pabrik kan. Nah di situ mekanik belum ada. Jadi cuma saya doang sama satpam waktu itu. Satpam dan beberapa karyawan yang lain yang memang ada target yang harus mereka selesaikan gitu kan, mereka pada masuk buru-buru gitu. Nah di line saya itu belum ada orang sama sekali dan mekanik juga belum ada sama sekali, dan si listrik yang aliran listrik ke line saya, ke line yang lain itu belum dinyalakan sama sekali. Tapi tiba-tiba kenapa itu mesin sampong namanya yang buat yang buat kaos, mesin sampong itu nyala sendiri. Beroperasi sendiri nih ya? Beroperasi sendiri, itu nyala sendiri, bener-bener nyala sendiri. Saya kan kaget, kok bisa nyala sendiri gitu. Saya juga baru datang, nyala sendiri. Saya samperin, kirain kok ini mesin siapa yang nyala. Saya cek, takut lupa gitu kan. Kemarin apa saya gitu kan, saya kan emang abis duduk di situ juga. Nah sampai di mesin itu saya matiin tuh. Saya balik lagi ke tempat admin, tempat penerimaan barang yang di line saya. Saya lagi ngobrol gitu, kok itu nyala sendiri, apa ada yang lupa apa gimana? Nggak ada kan, kemarin kan libur 2 hari, nggak ada yang masuk, cuma supervisor doang kan gitu. Nah, di situ kita aneh gitu. Jadi jam kerja udah masuk nih, jam 7 ya kan. Tring masuk semua. Ternyata saya dapat kabar kalau anak buah saya itu kecelakaan. Kecelakaan kerja nih gitu. Kecelakaan kerja, mau berangkat kerja posisinya. Jadi ternyata si karyawan itu yang duduk di mesin yang nyala sendiri tuh. Di mesin yang nyala itu tuh? Iya, di mesin yang nyala itu. Saya juga kaget. Langsung kaget terus ngobrol sama teman-teman yang lain. Dari situ udah mulai saya, wah nggak enak nih. Dan ternyata si karyawan itu meninggal dunia di tempat. Karena posisi kata teman-teman ya, kan yang lihat, saya kan nggak ngelihat, nggak udah nyampe kan. Nah teman-teman dia tuh jadi di sini tuh ada jembatan yang itu kan tol, jembatan besi kan, penghalang tuh besi itu di situ. Nah dia tuh kena besi itu langsung ke bawah, loncat jatuh. Iya, padahal posisinya itu kalau misalkan dibilang ini begini, ini kan di sini kita jatuh ke sini kan otomatis berhenti kan di sini kan. Berhenti enggak, jadi abis dari sini dia tuh kayak kelempar, loncat gitu. Keluar lagi tuh. Keluar iya, terus di bawah ya kelindas mobil gitu. Dan yang barengannya dia pun trauma kan, sakit ke rumah sakit karena memang patah tulang apa gimana gitu. Nggak dengar kabarnya yang signifikan, yang benar-benar yang lebih jelasnya lagi gitu bagaimana. Karena saya dengar dari teman-teman yang lain waktu itu kan langsung kita para supervisor tuh langsung di briefing gitu, kalau misalkan ini karyawan kamu itu begini diceritain. Nah ternyata nggak cukup sampai di situ, dia setiap hari itu satu hari satu line orang korban kecelakaan itu, entah dia berangkatnya atau pulangnya. Ada aja nih. Ada aja, itu hampir setiap hari satu line satu orang. Jadi beberapa departemen
Di situ ada QC, ada yang gosok lah ya gitu. Itu ada aja. Satu hari satu line itu orang yang meninggal dunia. Gimana nggak keder coba di situ? Satu hari satu orang satu line. Di line misalnya di line 6 kan, waktu itu habis kejadian itu line saya. Besokannya line 7, line 8, dan itu hampir setiap hari. Itu hampir setiap hari. Makanya kok kayak gini gitu. Sampai akhirnya saya minta air ke guru ngaji saya gitu. Udah saya bawa air itu, ya awalnya sih biasa aja gitu, biasa aja. Terus itu ya udah minum nih, takutnya gimana kan. Habis kejadian kesurupan massal, tiba-tiba satu hari satu line gitu yang nggak ada gitu kan. Dan meninggalnya juga tragis banget gitu. Nah dari situ kan dari line 7 tadi kan yang kecelakaan 2 orang tuh. Dari line saya kan 1 orang. Dia itu kan kecelakaan 2 orang. Dia kan di rumah sakit. Nah itu di line 7 itu, nah kenapa saya bilang satu hari 1 orang? Karena ada yang kecelakaannya itu langsung meninggalkan di line saya. Nah ini yang di rumah sakit, besokannya meninggal itu yang bareng di line 7. Besokannya malah si yang sosok itu malah ituin saya gitu, neror saya. Itu terus-terusan neror saya. Jadi setelah pulang dari situ saya kecelakaan. Kecelakaan, terus dari kecelakaan itu saya tuh gimana ya? Ada sosok yang ngikutin saya. Kata guru ngaji saya kan balik lagi ke guru ngaji saya tuh. Abis kecelakaan itu saya cuma luka di sini doang. Kalau misalkan saya tuh jatuh dari motor, kalau misalkan secara logika itu pasti saya mati, soalnya posisi tuh jatuh saya di tengah-tengah posisinya. Jadi kepala saya di tengah-tengah mobil itu, saya habis nyalip mobil itu ya pasti ketabrak lah gitu. Iya logikanya lah ya. Logikanya gitu. Tiba-tiba saya sadar tuh ada di bahu jalan. Oh, di pinggiran jalan nih. Iya, ada yang nolongin katanya, ada yang nolongin saya, terus ngeliat situ mah katanya ada yang nolongin katanya gitu. Tapi dia ngeliat sosoknya itu yang tertawa katanya. Sosok yang tertawa? Iya, kuntilanak situ. Oh iya. Tapi saya luka cuma di sini doang. Nggak ada luka-luka yang lain tuh, nggak ada. Sampai saya diurut besokan paginya diurut, ke tukang urut juga sama, bilang tukang urut ini kamu diikutin nih katanya gitu, di sini digelayotin terus. Nah saya ke guru ngaji saya lagi, nih Kang Ngaji gimana nih, kata saya gitu, gimana nih posisinya saya tuh di teror terus nih, kata saya gitu kan. Ya akhirnya dikasih air, kamu mah udah tahu katanya siapa yang ngikutin, katanya gitu. Jadi yang saya lihat sih memang waktu itu kuntilanak yang sebelah sini siluman ular di motor saya. Iya, dia kalau siluman ular tuh sering ngituin. Nah, abis kejadian itu besok paginya lagi, sehabis malamnya kan ke guru ngaji saya, besok paginya lagi saya mau berangkat kerja, kecelakaan saya. Kecelakaan lagi nih? Iya, kecelakaan lagi di situ. Ya udah, saya akhirnya nggak berangkat kerja kan, saya izin karena posisi udah terus-terusan tuh. Jadi setiap hari saya tuh kecelakaan pasti setiap hari. Nah, habis dari situ tuh nggak cukup dari situ gitu. Ini kayaknya mau itu nyawa. Iya. Nah, sampai akhirnya saya minta tolong sama bapak, Pak, sama Emi kan. Ini gimana nih? Saya masih kayak gini terus, kecelakaan terus kayak gini. Akhirnya bapak saya yang ke guru ngaji saya lagi. Ternyata di situ saya memang diteror di situ. Iya. Jadi mau ituin nyawa saya. Kalian ya, targetnya lah ya. Iya, targetnya benar-benar mau ngambil nyawa katanya di situ. Wah, kata saya kok sampai segininya. Terus habis dari situ nggak lama tuh bapak suruh ngambil air 7 masjid di kampung itu.
air buat wudhu ya, air buat wudhu 7 masjid di kampung itu. Nah dari ambil wudhu ambil air wudhu yang pertama, ambil air sumur yang pertama itu biasa aja. Nah yang kedua itu kejadiannya kata bapak entah hujan katanya itu patah sampai roda sepedanya patah. Dari pertama dari kedua sampai ketiga sampai ketujuh itu ada kejadian entah hujan deras, kata bapak hujan deras sampai disamperin tuh sama mama saudara saya kan. Di mana lagi pak katanya yang belum, itu masih belum mengambil, itu ada aja kejadiannya. Jadi halangannya ambil air itu banyak banget. Nah habis dari situ saya emang masih berangkat kerja. Pulangnya itu saya nggak nyalip mobil. Jadi nyalip mobil posisi ini mobil. Jadi posisi saya habis nyalip. Tiba-tiba mobil yang di depan mundur sendiri. Otomatis saya celakaan dong situ. Alhamdulillahnya saya nggak jatuh. Kalau jatuh saya nggak tahu deh. Kelindes mobil pasti ke bawah. Iya. Nah malamnya dari situ kirain saya habis kecelakaan itu biasa aja. Ternyata saya di seberangnya itu ngelihat ada kayak petromak gitu, kayak bola api ya, bola api di seberang jalan. Ternyata ngikutin dari pabrik. Dan hilangnya itu pas abis azan isya, pas banget abis azan isya di belakang masjid itu hilangnya. Bola api itu ya? Bola api itu. Makanya dari terus-terusan ya Allah kok kayak gini banget tuh. Sampai saya benar-benar keder banget, ya Allah nggak kuat. Akhirnya pindah kontrakan dari situ, takutnya dari kontrakannya juga. Pindah ke kontrakan yang lain, ternyata begitu juga sama. Jadi nggak jauh dari Kuntilanak. Di situ ada pohon mangga. Ceritanya saya pulang dari kerjaan waktu itu, saya nengokin adiknya temen tuh, terus hujan. Saya tuh posisi lagi haid nih, lagi banyak-banyaknya haid. Temen tuh masih belum pulang kerja, saya lagi nungguin adiknya kontrakan itu. Setelah temen pulang, saya otomatis pulang dong, gitu. Lewatin kebon di situ. Setelah pindah kontrakan tuh, daerahnya Teluk Jambe. Lewatin kebon di situ, biasa aja, nggak ada yang aneh-aneh. Pas sampai kontrakan, saya lah masih teleponan sama temen. Saya berdiri aja kayak gitu. Di atas ada yang duduk. Di atas pelabuhan rumah nih? Kontrakan. Oh iya. Saya setelah pindah kontrakan ke daerah Teluk Jambe gitu, jauh dari Kosambi waktu itu. Saya kan awal-awal kan kontrak deket pabrik lah, ya. Nah di situ juga kan, takutnya pindah kontrakan dulu nih. Ya, pindah kontrakan ternyata masih kayak gitu juga. Ternyata malah lebih ekstrim lagi gitu. Nggak cukup sampai di situ gitu. Gangguan demi gangguan itu selalu ada di situ. Nah ternyata pas pindah ke kontrakan yang baru, ya itu abis pulang dari temen kan. Habis pulang dari teman malam-malam, itu posisi habis hujan deras. Pulang, saya nyampe kontrakan, teleponan posisi itu. Jadi ini kontrakan saya, ini kontrakan temen tuh, jadi kayak perumahan lah kayak gitu ya, namanya kos-kosan kayak gitu. Jadi di atas dia lagi duduk. Sosok ini nih? Sosok itu lagi duduk di atas. Itu kata saya pohon pisang apa bukan gitu. Jadi kayak di pohon pisang kok ada yang putih-putih kata saya gitu. Dan ternyata pas saya telak-telak tuh, pas saya perhatiin lebih itu lagi, kuntilanak lagi duduk di atas. Kuntilanak nih? Iya. Nah dari situ saya langsung buru-buru, saya langsung bersih-bersih kan. Saya lagi mens, lagi banyak-banyaknya darah, lagi banyak-banyaknya. Di situ udah, abis dari situ saya masuk kamar. Ternyata jam 2 pagi saya lupa, motor saya belum dimasukin. Masih di pelataran gitu, masih di pelataran kontrakan, belum masukin yang depan kontrakan sama sekali gitu. Di situ jam 2 pagi saya bangun, saya ngelihat jadi ada yang lagi ngisep darah di belakang motor saya, di samping. Jadi kan posisi motor tuh saya sampingin sini kan. Nah ini saya keluar kontrakan mau masukin motor, di sini si itu
di belakang itu lagi ngisepin. Sosok kuntilanak ini? Iya, lagi ngisepin darah. Dan ternyata bukan cuma ngikutin doang. Iya. Jadi di posisi itu kan ada pohon mangga. Itu kan katanya, kata orang sih ya, itu seneng gitu si kuntilanak itu banyak seneng tuh di pohon mangga pada gelayotannya katanya. Nah itu benar ada 8 sosok lagi di kuntilanak. situ, pada nongkrong di situ. Ya saya, ya Allah, udah di pabrik kan belum selesai gitu, saya tuh masih diteror gitu. Terus setiap line itu pasti ada aja gitu, ada yang kecelakaan ya di departemen lain, ada yang kecelakaan tangannya kepotong lah gitu kan. Udah ya Allah, kata saya, kok gini amat ya, ini kok nggak udah gitu, saking itu ya udah nggak tahan gitu kan. Di situ, dari kejadian itu ternyata yang kejadian itu masih banyak banget gitu, udah di pabrik yang kadang tangannya kepotong lah ya, di mesin cutting gitu, terus entah itu ada yang ke itu kontainer lah di area pabrik. Iya, itu masih banyak banget tuh kejadian itu. Jadi aduh kok kayak gini banget. Terus saya dalam mimpi, besokannya mau kerja kan, dalam mimpi di kontrakan, masih itu di kontrakan, di dalam mimpi itu katanya saya masih akan neror kamu kalau kamu balik lagi ke Karawang. Di situ ke pabrik ini gitu ya? Iya. Nah ternyata history dari pabrik itu bekas tanah kuburan. Awalnya nih sebelum dibangun pabrik Pabrik itu tanah kuburan yang dipendem. Ternyata jadi kuburan itu nggak dipindahin, dipendem aja di gedung yang saya kerja. Oh, langsung ditiban gitu aja nih? Iya, jadi nggak dipindahin. Yang katanya dipindahin ternyata nggak. Di situ ada banyak makam-makam keramat di situ. Itu menurut penglihatan dari guru saya. Iya. Nah dari situ tuh ternyata memang dari kontrakan pertama juga sama, di situ juga rawa-rawa dulunya, bekas rawa-rawa ya tempatnya yang kayak gitulah. Iya. Tempatnya setan kayak gitu. Terus yang kedua juga sama, itu ternyata dulunya adalah rumah kosong, rumah lama gitu, rumah lama terus diperbaharui lagi. Yang kontrakan itu ya? Yang kontrakan itu. Makanya itu menurut guru saya, udahlah katanya pindah. Akhirnya kontrakan itu saya tempatin. Saya pulang pergi dari Karawang ke Rengas Dengklok, pulang pergi. Nah dari situ udah memutusin pulang pergi. Akhirnya nggak lama saya resign. Iya kali ya, tadi kan udah banyak nih ya cerita kejadian demi kejadian yang Kak Lia alami di pabrik Kosambi nih. Iya, pabrik Kosambi. Jadi itu emang setiap harinya ada aja nih korban dari karyawan yang kerja di situ ya? Iya, hampir setiap hari. Hampir setiap hari, entah itu berangkat kerja, pulang kerja. Oh, tapi Kak Lia sendiri melihat nih kejadian yang bisa menelan korban gitu di pabrik itu? Saya melihat kejadiannya, kecelakaannya seperti persisnya itu saya nggak lihat. Cuman memang kan kita berangkat kerja, pulang kerja kan suka kan namanya karyawan kan kira mudik ya. Iya, dia papasan mau, lah. Papasan shift 2, shift 1, shift 2 gitu kan. Papasan. Jadi kalau macet-macet udah itu udah pasti feeling deh tuh. Ada yang kecelakaan deh. Itu benar. Saya berhenti dulu kan di kontrakan temen yang pinggir jalan itu. Suka ngelihat kayak gitu, tapi nggak ngelihat persisnya seperti apa posisi si korban itu seperti apa. Kalau untuk korban-korban yang di pabrik ini sendiri pernah lihat nggak sih? Misalkan kayak ada yang kecelakaan kerjanya di lokasi gitu? Saya nggak pernah lihat, cuman teman-teman yang sering dijailin. Oh gitu. Iya, kadang di mesin printing tuh ada tuh dia sosok yang nyerupain katanya. Saya nggak pernah yang namanya ini tiba-tiba lari, ada apaan sih? Ya saya ikut lari dong kalau kayak gitu kan, malam-malam posisi jam 12 malam waktu itu.
Jadi ada aja yang nyerupain gitu. Kalau saya sih alhamdulillah nggak pernah yang namanya papasan seperti itu, nggak pernah. Cuman memang teror-teror itu sering saya. Cuma mengalami yang kejadian pagi itu yang mesin beroperasi sendiri aja gitu ya? Iya, itu. Tapi lebih keseringan menyerupai karyawan atau gimana nih? Keseringan ada yang nyerupain karyawan, terus tiba-tiba ada yang ya kata-kata sendiri, saya ada kayak gitu. Oh iya. Dan ternyata teror itu nggak hanya di pabrik nih ya, Iya. tapi sampai ke kontrakan Kak Lia. Kontrakan iya, soalnya kan posisi di kontrakan juga horor juga ya, soalnya juga di situ bekas rumah tua di situ. Rumah tua yang direnov gitu, Dan direnov ulang iya, ya. direnov ulang. Dan itu Kak Lia melihat nih sosok yang tadi diceritain tuh, sosok kuntilanak yang lagi Ngisep darah, iya, soft text iya. di situ. Kan biasanya kalau orang-orang yang itu kan jarang bersih ya. Soft text tuh buang-buang aja, nggak pernah dibersihin. Jadi itu kalau itu kan darah kan wangi. Iya. Kalau menurut mereka Iya. itu benar-benar abis si kuntilanak itu ngisep itu saya ngeliat dia langsung teriak langsung Oh dia menyadari nih ya, nyadar ya kalau ada yang melihat gitu loh ya. iya Wah gokil sih. dia teriak langsung gitu. Itu satu atau banyak Satu. nih? Nah pas Satu saya habis mau sosoknya. masukin motor ternyata sosoknya itu bukan cuma satu, ada 8 yang lagi nongki di situ, lagi nongkrong di Gila sih ya. Berarti emang kontrakan itu emang angker juga lah nih ya. iya memang angker. Banyak juga yang apa sih yang kesurupan katanya. Saya kan di situ nggak lama karena posisi suruh sama guru ngaji suruh pulang di situ cuma seminggu 2 minggu lah, nggak nyampe sebulan. Saya. Dan akhirnya emang udah memutuskan untuk resign lah ya. Iya, saya kan udah saking nggak kuatnya juga di Saking situ. nggak kuatnya, iya. Gangguan-gangguan terus. Iya. Karena bisa dibilang kalau menurut Kak Lia sendiri emang pabrik ini kayaknya mengambil tumbal lah. Katanya kan tadi kan ada yang setiap karyawan meninggal gitu ya setiap harinya ya. Karena mereka kan namanya bekas kuburan ya. Iya, Kalau iya. bekas kuburan suka kayak gitu. Apalagi kuburannya itu nggak dipindah. Langsung ditiban bangunan gitu aja. Ditiban bangunan di situ katanya gitu. Jadi mereka tuh merasa terusik di situ. Iya. Jadi makanya setiap harinya ada aja nih kecelakaan kerja. Iya, kecelakaan kerja bukan hanya kecelakaan kerja pas mau berangkat atau pulang dari pabrik gitu. Bahkan saya dengar admin yang bareng sama saya waktu itu kita lagi ngobrol-ngobrol, kumpul-kumpul di situ. Nah, jadi kejadiannya itu admin lagi main sama admin yang lain. Satu mobil itu. Nah, dia pulang lewat rel kereta tuh dia nggak dengar sama sekali ada kereta mau lewat, dan dia posisi dia itu pas di rel kereta tengah-tengah plek kayak gitu, tapi dia nggak sadar, berdua itu nggak sadar. Oh. Itu saya kejadiannya karena ada saksi mata di situ. Saya nggak ngelihat posisinya. Setelah udah mobil hancur baru saya kesana gitu ngelihat gitu posisinya berapa enggak. Terus saya tanya tuh saksi mata di situ kan, di situ bagaimana gitu. Itu udah saya panggil nggak mau itu juga, nggak nyaut katanya, nggak dengar. Posisinya di situ. Terus pokoknya hampir sering banget. Jadi dia udah gerah banget kan. Jadi karyawannya sendiri dijadikan tumbal lah ya ini ya. Bisa dibilang gitu lah ya. Bisa dibilang seperti itu karena hampir setiap hari kita harus Dan itu kenaikan. nggak lama nih Kak Lia kerja di pabrik itu ya? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun ya? Iya. Dan untuk sekarang udah nggak mau lagi ya? Atau masih beroperasi nggak nih pabrik itu sendiri? Pabriknya udah tutup, udah berapa kali ganti nama di situ tetap. Ganti owner juga lah pastinya ya? Iya, ganti owner udah nggak beroperasi sekarang. Tutup. Gokil sih. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Lia udah menyempatkan waktunya bercerita di Dimensi Mistik. Sukses terus buat karirnya dan salam buat keluarga di rumah Kak. Oke. Ya sekian nih kisah pengalaman mistis yang dialami sama Kak Lia ini nih. Jadi Kak Lia ini tadi bercerita kalau kerja di daerah Kosambi di pabrik garmen gitu ya Kak. Garmen. Nah ternyata temennya ini banyak banget ngalami kejadian-kejadian yang di luar nalar lah. Sampai ada yang meninggal dari kecelakaan kerja sampai kecelakaan-kecelakaan yang di luar pekerjaan. Dan terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton ceritanya Kak Lia dari awal sampai akhir, nggak ada yang di skip. Dan sebelum gue akhiri video ini, lagi-lagi di sini gue mengingetin buat kalian kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Kak Lia ini. Kalian mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik, kalian bisa banget langsung aja DM ke Instagram Dimensi Mistik atau langsung kepoin aja Instagram gue. Kalian DM di situ biar mempermudah, nanti semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi.
Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama narasumber gue kali ini. Gue akhiri video ini, gue rasa cukup. Gue Aris Dimensi Mistik dan Kak Lia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kak Lia makasih banyak.